podcast depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Tobing yang akan memimpin podcast pada hari ini. Lebih dalam lagi, hari ini kita akan membahas perihal tata kelola pemerintahan dalam bidang lalu lintas. Dimana jika kita kerucutkan, kita akan berbicara perihal mahasiswa sebagai pelopor keselamatan lalu lintas. Nah, bersama dengan saya ada mas-mas dari ilmu pemerintahan juga, rekan sejawat kami yang akan membahas, coba mendalami permasalahan yang aktual dalam hal ini. Ada mas siapa nih? Coba dikenalkan. Sampurasun, Rampes. saya Dito Raharjo. Saya panggilnya Tio. Kalau teman saya ini siapa nih mas? Ya, perkenalkan, nama saya Radon, saya Albasit, bisa dipanggil Radon aja cukup. Kita membahas lebih dalam lagi perihal tata kelola lalu lintas. Kita lihat banyak nih teman-teman bahwa memang permasalahan lalu lintas kerap terjadi di dalam lingkungan kita, utamanya di Universitas Diponegoro. Kita lihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tidak tertib lalu lintas. Kita bisa melihat dari perihal helm, keselamatan berkendara, melalui knalpot dan lain sebagainya. Pajak mati juga itu menjadi suatu permasalahan dalam kita lihat perihal dengan lalu lintas di Universitas Diponegoro. Nah, ini tuh sebenarnya tidak sesuai dengan tupoksi manusia sebagai agent of change. Coba dari pandangannya Mas Radon dulu, gimana sih perihal hakikat dan kewajiban mahasiswa sebagai agent of change sebenarnya dalam permasalahan ini? Berarti konteksnya lalu lintas ya sebagai mahasiswa. Betul. Namanya juga mahasiswa kan berarti kita orang-orang terpelajar nih, udah kuliah. Bener banget. Harusnya kita udah tahu peraturan-peraturan yang ada. Apalagi kan dalam mematuhi peraturan lalu lintas itu udah ada undang-undang yang mengatur. Jadi ya tugas kita cuma ikutin aja aturannya, karena kan itu juga baik buat diri kita sendiri. Kayak salah satu contohnya pakai helm dan kendaraan sesuai standar. Itu adalah sebenarnya suatu kondisi idealnya ya sebagai mahasiswa Seharusnya begitu. Harusnya. Nah, perihal kita agak geser dikit nih kepada lalu lintas, pasti selalu dengan identik dengan polisi, dengan lampu merah, ya kan? Ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam perihal tupoksi polisi sebagai sipil dalam masyarakat. Karena teman-teman boleh digaris bawahi bahwa polisi itu berbeda dengan militer. Polisi tidak sama dengan TNI. Polisi bukan militer, polisi adalah sipil. Iya. Nah, bagaimana sih Mas Tio teori polisi sebagai sipil dalam masyarakat? Ya, di sini nih ada. Ini kok gini. Ini. Oke, ada apa nih? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Isinya apa tuh Mas Tio? Isinya tuh memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuh. Yang kedua menegakkan hukum. Oke, polisi itu menegakkan hukum polisi ya? menegakkan hukum. Oke. Ya, hukum untuk semua ya, Ya, semua. nggak ada asalkan. Nggak ada tuh. Iya, Adil. ada. Yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oh, Itu tuh fungsi yang polisi itu, dan tertuang di undang-undang. nomor 22 tahun 2009 Nah, tadi. betul. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kita udah tahu nih teman-teman bahwa polisi itu memang kerjanya seperti itu. Mereka berdedikasi dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Nah, tentu saja juga dalam permasalahan ini. Betul? Nah, Karena sesuai lalu lintas yang kita bahas Iya. juga. Pelanggaran lalu lintas juga kerap terjadi. Bukan kerap mas, banyak. Banyak di lingkungan kampus. Banyak, Nah, Bos. contohnya saja di fakultas kita. Iya. Sebelum adanya gerakan ganggu helm, Ganggu helm. itu banyak banget yang tidak memakai helm. Berbeda dengan salah satu fakultas ya. Nanti kita akan bahas di analisa Betul. perbandingan yang komprehensif. Di sesi berikutnya Iya. kita akan bahas perbandingan antara Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu Sosial dan Iya. Ilmu Politik. Bagaimana mereka menerapkan aturan berlalu lintas di Iya. sekitaran lingkungan Mindset kampus. dari orang-orang juga perlu Betul. kita Itu ketahui. dia, nggak perlu peraturan untuk Iya, karena mereka memiliki kesadaran. Betul, Mas? Betul. betul itu dia kan. Oke, pelanggaran kerap terjadi di lingkungan kampus. Sekian. Perkenalkan, nama saya Janendra. Di sini saya sedang bersama narasumber yang bernama Ergi dan Zidan. Saya ingin bertanya kondisi aktual dari parkiran Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan perbandingannya dengan parkiran Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana kondisi di FKM parkirannya, Mas Ergi? Baik, setelah kita terjun langsung ke sana, yang pertama di situ orang di sana tuh pada menggunakan helm sesuai aturan ini. Yang kedua, mereka tuh pola parkir tertib. Yang ketiga, mereka menggunakan knalpot sesuai standar tidak melanggar aturan, yaitu knalpot racing. Yang keempat, mereka itu tidak bonceng tiga sebagaimana ini diatur. Kita tuh cuma boleh setiap orang bonceng satu orang. Yang kelima, pajaknya hidup
sebagai warga negara kita harus taat pajak. Oke, baik. Berarti udah teratur ya di parkiran FKM ya? Sudah sesuai aturan yang ada. Baik, saya sekarang ingin bertanya bagaimana kondisi di parkiran FISIP saat ini? Untuk di parkiran FISIP saat ini sudah mending ya, karena diberlakukannya surat dari dekan mengenai peraturan untuk parkir yang menggunakan helm, kita kelengkapan kendaraan dan menggunakan knalpot yang standar. Oke. Itu bisa lebih mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di parkiran FISIP. Namun sebelum adanya surat dari dekan itu banyak sekali pelanggaran, dari tidak menggunakan helm, knalpot yang tidak sesuai standar, dan berboncengan lebih dari 1 orang. Namun ya mungkin FISIP harus perlu adanya surat atau perlu adanya aturan biar mereka dapat tertib ya, harus ada Pelanggaran yang diberikan ya? harus ada pelanggaran. Efek Jadi, jerah. ya begitu di FISIP. Oke, baik. Sekian wawancara kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang ada di rumah, move on dari analisa perbandingan komprehensif antara FISIP dan juga FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Ada di pang-pang itu ya. Iya. Yang tidak butuh peraturan karena mereka memiliki kesadaran masing-masing. Teman-teman, izinkan saya untuk memberikan sekitar sebuah contoh atau juga sebuah permasalahan yang terjadi, angka-angka. Nah, jadi di tahun 2020 pelanggaran atau permasalahan yang berbicara tentang lalu lintas atau juga angka kecelakaan itu sangat besar teman-teman di kota Semarang tersendiri, di mana pada tahun 2020 terdapat 484 kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Semarang, tepatnya di daerah sekitar kita ini, tentu saja di Tembalang juga. Kemudian juga 655 kecelakaan yang terjadi di Semarang. Dalam kurun waktu berapa lama tuh? Dalam kurun waktu setahun. Nah, kami juga memiliki data bahwa sekitar 138 pelanggaran lalu lintas terjadi di kecamatan Tembalang, kecamatan Tembalang. Dalam waktu hanya 1 minggu aja. 1 minggu Satu saja. minggu. Itu dari mana data itu? Data ini kami himpun dari analisa wawancara kami, Oke. investigator dengan salah satu anggota atau juga polisi, aparat polisi di Polsek Tembalang. Lebih tepatnya Kanit Lantas di Polsek Tembalang. Oke, jadi kita sudah membahas perihal data secara umum. Nah, saya ingin minta pendapat atau juga opini dari mas-mas ini perihal kasus yang terjadi di dalam Undip sendiri, Universitas Diponegoro perihal dengan penanggulangan. Baik. Mungkin mulai dari saya ya. Boleh. Kita udah tahu lah ya bagaimana mahasiswa itu kayak saya bilang menyepelekan. Tuh, bisa bilang seperti itu. Nggak pakai helm, nggak pakai bro, segala macem. Yang tadi dibahas pada betul. bulan. Itu udah dibahas. Kalau menurut saya ya, tentunya perlunya adanya penegasan dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pihak kampus. Karena di sini konsepnya tidak bisa jalan sendiri. Betul. Ya. Saya sih nggak kurang tahu ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh bapak-bapak polisi. Habis ini Nanti ada. Kalau misalkan kayak gimana konsepnya gitu loh. Karena seharusnya memang harus ada penertiban di dalam kampus. Karena itu juga yang kita pertanyakan. Kenapa polisi itu nggak menertibkan di dalam lingkungan kampus gitu? Padahal kan mahasiswa di situ banyak banget yang melanggar. Tanpa perlu dikasih tahu juga semua orang udah tahu. berarti izinkan saya menyimpulkan bahwa memang sebenarnya polisi ini tidak bisa masuk ke dalam kampus tanpa adanya atau juga advisor atau juga supervisi dari universitas atau pihak kampus. Bisa dikatakan seperti itu tidak? Bisa dibilang seperti itu karena ada undang-undang juga yang mereka itu nggak apa? Mereka tuh hanya bisa nilang itu di jalan-jalan besar, Jalan umum. lintas provinsi, kabupaten, kota dan lain-lain. Itu yang mereka bisa lah untuk melakukan tilang. Karena kan kalau Undip bisa dibilang itu sebenarnya bukan jalanan umum sih ya, jalanan kampus, apalagi itu PTN. Makanya polisi nggak bisa semena-mena untuk melakukan penindakan di dalam lingkungan Nah, kampus. masalah kesadaran mas. Ya. Kita bisa lihat kalau misalkan bayangkan satu unit tuh kayak
FKM mas, seperti tadi kita udah lihat. sebagai perbandingan Nah, ada di sini Ya, ya. satu unit kayak seperti FKM mas, pasti angka kecelakaannya setidaknya akan turun mas. Atau setidaknya tidak meminimalisir korban lah. Bener Ya. banget. Apalagi di FKM nggak perlu namanya surat dari dekan itu. Nah, Setelah ini kami akan membahas, mendalami lagi dan memvalidasi lagi apa yang telah kami katakan melalui wawancara singkat kami dengan Kanit Lantas di Polsek Hambalang. ada nih berarti ya, ada ya. Ada. Validasinya ada kan? Ada. Nah, ini nih perlu ini. Berarti valid nih poin Benar. satu. Kami kembali setelah ini. Tonton ya, tonton. Pertama, kami ingin bertanya perihal dasar hukum berlalu lintas itu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali yang ditujukan kepada polisi lalu lintas terkait masalah perundang-undangan di khususnya di lalu lintasan. Jadi yang pertama, dasar dari polisi lalu lintas itu sudah terpaku dalam undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 itu terkait masalah dari pindah barang dari satu sisi ke tempat yang lain, berpindahnya barang dari satu sisi ke tempat yang lain, itu semuanya sudah diatur dalam kelalu lintasan. Itu sudah diatur dalam kelalu lintasan. Sebetulnya dasar dari undang-undang itu sudah tertuang dalam sudah ada semuanya dan sudah tertuang. Tadi kita sudah membahas perihal dasar hukum berlalu lintas, Pak. Nah, kita tahu bahwa polisi itu berbeda dengan militer. Polisi itu adalah sipil. Dari yang kami tahu bahwa bagaimana sih Pak tupoksi polisi itu sebagai sipil dalam masyarakat? Nah, Apa? jadi pertanyaan yang nomor 2, apa tupoksi? Ya. Tupoksi itu kan seperti rekan-rekan ketahui bersama, tupoksi kan tugas pokok di bidang kepolisian. Itu yang pertama, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Meskipun anggota polisi itu juga sebagai anggota sipil masyarakat. Jadi tugas pokok polisi lalu lintas itu yang pertama, mengatur jalan. Yang kedua, intinya memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar supaya tidak terjadi adanya kecelakaan lalu lintas, meminimalisir angka kecelakaan. Itu sebenarnya tugas utama dari polisi lalu lintas. Jadi tindakan-tindakan apa yang akan kami sampaikan kepada polisi lalu lintas? Itu yang pertama, itu memberikan himbauan terlebih dahulu. Setelah anggota polisi lalu lintas itu memberikan himbauan, istilahnya sosialisasi, baru tahap selanjutnya memberikan penindakan. Penindakan pun itu tidak harus langsung dengan ujung tilang, enggak. Memberikan himbauan, memberikan pengarahan. Setelah memberikan pengarahan, baru di proses selanjutnya baru menindak penindakan. Tadi Bapak menyebutkan perihal penindakan, pencegahan dan sebagainya. Tapi apakah boleh Pak seperti polisi itu menindak dalam lingkungan kampus? Karena kan kita lihat bahwa angka kecelakaan di Semarang itu cukup tinggi dan banyak sekali beberapa di antaranya adalah kasus mahasiswa. Karena kita tahu Pak di lingkungan kampus itu yang pakai helm pun jarang, yang pakai knalpot bro seiring, surat-surat tidak diperpanjang, tidak pakai perlengkapan dalam berlalu lintas, itu kan harus ditertibkan. Itu emang itu tupoksi kampus atau memang polisi tidak bisa menindak di dalam lingkungan kampus? Di sini apakah polisi boleh menindak? Menindak itu dalam arti tanda kutip, menindak dalam arti di bidang kelalu lintasan, atau menindak di ada hubungannya dengan kriminalitas. Karena di sini pertanyaannya tidak ada ukur apa yang lainnya dalam arti menindak. Ya betul. Jadi saya jelaskan aja. Kalau saya menjawab karena saya itu polisi lalu lintas, apakah boleh menindak dalam lingkungan kampus? Saya jawab tidak boleh, karena itu masih dalam keluarga. Itu bukan jalan umum.
Ya, kalau sesuai dengan pasal undang-undang itu tidak boleh, karena polisi berhak menindak pengguna jalan kalau di jalan umum, di jalan pantura, di jalan yang sifatnya umum. Kalau di ruang kampus itu kan intern, itu keluarga. Kalau seandainya dari diizinkan menindak pun, itu polisi lalu lintas harus didampingi dengan orang yang dikeluarkan di kampus tersebut. Nah, itu mungkin jawaban yang ada hubungannya dengan kelalu lintasan ya. Kalau penindakan yang ada hubungannya dengan kriminalitas itu tidak melihat situasi di mana itu bisa, karena apa, itu ada pasal dan undang-undang hukumnya. Kriminalitas itu berarti kan merugikan orang lain. Merugikan orang lain itu ada pasal dan undang-undangnya. Nah, teman-teman, ternyata benar kan bahwa memang apa yang tadi kita sampaikan bahwa benar. Bahwa Valid. Info A1 berarti. Info A1 dari Kanit Lantas Polsek Tembalang. Nah, jadi lantas bagaimana nih kita nih? Itu kan, tolonglah universitas. Ya, tolonglah. Tadi Bapak polisi sudah menyebut 24 jam Siap. si polisi itu Siap untuk melakukannya himbauan, tindakan, himbauan, kerjasama, ya kan? Kalau memang tidak bisa ditindak dalam lingkungan kampus karena satu dan lain hal, permasalahan pertanahan, sertifikat dan sebagainya, ya tolong diizinkan atau juga tolonglah pihak kampus untuk menkonsolidasi, menjalin kerjasama dengan kepolisian. Ini angka ini sudah besar, Bapak dan Ibu pejabat kampus, ini angka kecelakaannya sudah besar, angka kriminalitas itu sudah besar. Prof. Ya. Dan apalagi korban-korbannya nih mahasiswa-mahasiswi, undip juga loh. Dan undip tuh mahasiswa-mahasiswinya banyak Banget tuh. Dan itu perlu banget yang namanya sosialisasi, perlu namanya pengetahuan soal penindakan, segala macam soal lalu lintas gitu loh. Karena mayoritas memang pendatang-pendatang ini membawa kendaraan. Nah, itu penting. Gitu. Kami paham bahwa memang sebenarnya permasalahan ini dianggap sepele atau gimana, tapi ini angka ini sudah besar dan membutuhkan kerjasama bukan hanya di lingkungan mahasiswa saja menjalin gerakan ini, tapi harus dimasifkan, harus dimasifkan oleh rektorat, dekan dan juga pejabat-pejabat kampus lainnya. Pejabat polisi sudah bilang bahwa mereka siap dan tinggal menjalin kerjasama. Walaupun kami tahu bahwa bapak-bapak pejabat di rektorat sudah melakukan kerjasama, tapi dalam waktu setahun 2 tahun ini setelah pandemi belum lagi. Setelah ini kami akan bahas sebagai cendik-cendik yang muda di Ponorogo, kami akan bahas solusi atas permasalahan Ada solusinya? Ada solusinya. Mantap ini. Ternyata Kami bahas solusinya dalam 2 hal. Yang pertama solusi personal atau individu yang membahas dari kajian-kajian dari profesor, guru besar yang kami lakukan setelah kami melakukan research, dan juga kami menemukan solusi akademis setelah kami melakukan analisa perbandingan yang komprehensif. Itu kami mengangkat suatu teori pengendalian sosial dari Jebers. Setelah satu. Hai, nama saya Janendra. Menurut Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Dr. Sarlito Wesarwono mengatakan, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya defensive driving dalam berkendara. Defensive driving sendiri mensyaratkan 3 hal yang perlu untuk berkendara, yaitu tetap fokus, tetap siaga, dan tetap mewaspadai pengendara lain. Hal ini bertujuan untuk mewaspadai adanya hal berbahaya seperti kesalahan atau kecerobohan dalam berkendara. Baik, sebagai solusi atas permasalahan lalu lintas, kami, kelompok 10, ingin mengedepankan solusi akademis yang diputarakan oleh Peter J. Berger yang berjudul Teori Pengendalian Sosial, di mana dalam teori ini terdapat 3 langkah untuk mengendalikan sosial. Yang pertama adalah tahap preventif. Di sini, kami mendorong untuk adanya kerjasama sosialisasi tertib lalu lintas antara kampus dan kepolisian. Kemudian di langkah kedua, ada namanya langkah represif, di mana kami mendorong adanya kerjasama penindakan yang terukur dan mendidik kepada warga kampus oleh pihak kampus dan kepolisian. Dan langkah terakhir adalah langkah kuratif, di mana langkah ini kami mendorong untuk kampanye tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pihak mahasiswa sebagai pengingat pentingnya tertib lalu lintas. Dalam 3 langkah ini, kami membutuhkan ada sinergi antara pihak kampus, kepolisian, dan juga mahasiswa. Berikut salah solusi akademik dari kami.